Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tentunya selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini seperti di belakang saya ini mungkin sudah tidak asing lagi, baik untuk PO-nya maupun ya latar belakang yang saya sedang. Ya, kali ini saya sedang berada di agen PO Putra Remaja Palembang untuk mereview salah satu unit buatan karoseri Morodadi Prima yang dimiliki oleh PO Putra Remaja. Namun sebelumnya ini bukan milik dari PO Morodadi Prima. Nanti kita akan bahas pada saat di bagian interview dalamnya, interiornya ya, reviewnya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman semua jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, serta di share video-video terbaru dari saya. Yuk kita langsung review ya unitnya, bagaimana baik dari eksterior maupun interiornya. Nah, oke teman-teman, jadi di depan saya ini sudah ada unit Ventura HDD milik PO Putra Remaja yang kalau dari tampak luar ini sepertinya tidak ada yang berbeda dengan Ventura yang lainnya. Masih sama sih, dari bentuk lampu depannya, lampu lampu bempernya, font PO Putra Remaja, bentuk topi ya, topi Morodadi Prima, spion cangkulnya serta bentuk selendangnya masih sama persis dengan sebelum-sebelumnya. Namun ada yang berbeda dengan unit ini, terutama dengan yang lain-lainnya. Nanti kita akan bahas pada saat di dalam kabinnya, itu baru kelihatan. Karena kalau dari luar ini sekilas tidak ada berbeda sih dengan body-body yang lainnya. Kalau di tampak luar ini bagian samping kanannya ini ada tulisan super new, super high def serta gambar burung bangau khas dari PO Putra Remajanya sendiri, serta ada logo fontnya. Nah, untuk stikernya pun tidak ada macam-macam ya, hanya ada satu stiker di sini. Ini dengan nama Mumpuni. Lalu untuk trayeknya Jogja Pekanbaru. Namun untuk trayeknya ini belum sampai Pekanbaru teman-teman. Ke Putra Remaja saat ini baru sampai Muara Bungo trayek terjauhnya. Hanya KPS sih untuk Pekanbarunya. Detail-detail dari tampak samping ini ada font PR juga kalau teman-teman lihat di video, di gambar video. Lalu untuk teksturnya ini sepertinya cat ini. Bukan cat sih, sorry, stiker. Stiker ini karena ada rasa gumpalan gerinjel-gerinjel terutama di tulisan PR-nya ini serta gambar burungnya. Tapi overall dari gambar burungnya bagus, tajam, dan sesuai dengan filosofi PO itu sendiri. Ada stiker 1526 dan stiker eksekutif kelas untuk bagian samping ini. Lalu ada nama PT Putra Remaja Sentosa di bagian kap mesin belakang, tulisan XHDR, tapi saya kurang paham maksud XHDR ini apa. Lalu di bagian bokongnya atau tampak belakangnya ini detail-detail seperti mufflernya berbentuk trapesium ya, kekinian dengan yang sering dipakai PO-PO di Indonesia. Lalu bentuk kisi-kisi kap mesinnya dari seri Ventura seperti ini, lumayan unik dan bagus. Lalu bentuk lampunya mirip lampunya Legacy SR2 series ya. Lalu ada nama PT dan nama tulisan Putra Remaja. Lalu ada stiker Eneos ya, yang merupakan sepertinya sponsor dari PO Putra Remaja itu sendiri. Dan tidak lupa juga ada stiker Morodadi Prima. Untuk tampak luar seperti inilah teman-teman, bisnya tidak ada perubahan yang terlalu berbeda dengan sebelum-sebelumnya, hanya potong depan belakang sebelum direbody ke Morodadi ini. Untuk yang tampak samping belakang pun ya, posisi air intake-nya pun masih sama, tidak ada yang berubah. Nampaknya baru ke dalam ya, pas masuk review ke dalam baru ketahuan ini dulunya body ya. Yuk kita langsung review kabin dalamnya seperti apa teman-teman. Baik teman-teman, jadi saat ini kita sudah berada di dalam kabin Ventura HDD karoseri Morodadi Prima yang dimiliki oleh PO Putra Remaja. Kita mulai review bagian dashboardnya. Untuk bagian dashboardnya masih sama seperti Ventura yang lainnya. Bentuk dashboardnya masih sama, hanya ada perubahan di finishingnya. Ini ada gambar seperti kulit-kulit ya, lebih cantik dan lebih elegan. Lalu untuk karpetnya seperti ini, sama seperti dashboardnya, lumayan bagus dan juga sesuai dengan tema bis ini. Lalu tidak monoton. Tapi untuk mereknya saya kurang tahu apakah ini dari Tarabus atau bukan. Sepertinya mungkin ya, tapi kalau teman-teman yang paham boleh menambahkan komen di bawah. Untuk detail-detail di dashboard ini ada lampu-lampu ya, indikator seperti lampu ruang, lampu kabin, lampu kabin
lalu ada TV, analog TV dan USB. Lalu ini audionya teman-teman, serta di bagian bawah ini ada indikator untuk AC, menggunakan AC Denso, tapi ini masih yang model lama, belum yang baru. Karena yang baru ini sudah sistemnya yang elektrik ya, jadi bukan yang putar-putar kayak gini, seperti Thermo King kayak yang baru ini. Lalu untuk bagian mesin masih sama seperti yang lainnya. Sasis yang digunakan ini pun 1526 generasi pertama, karena setirnya masih palang 2 serta bentuk MID-nya masih yang model lama, belum yang model baru. Untuk bagian topi khas dari Morodadi, lumayan mengganggu sih kalau menurut saya, apalagi karena di sini menggunakan sekat ya, sekat jadinya lumayan mengganggu, apalagi penumpang duduk depan kurang begitu nyaman kalau menurut saya. Hanya saja plus dari adanya sekat ini, penumpang yang merokok di dalam kabin bus tidak akan terganggu ke penumpang-penumpang yang lain di dalam kabin ini. Lalu kita akan review bagian dalamnya. Nah, yang ini yang saya katakan awal, mengapa bis ini lumayan berbeda dengan Morodadi Ventura lainnya, karena kalau teman-teman lihat bentuk plafonnya, kalian sudah pasti sudah tidak asing ya melihat bentuk plafon ini, serta bentuk bagasinya seperti ini ya. Ini merupakan salah satu ciri khas dari karoseri sebelah, karoseri kuda Jingrak ya di Putro. Karena dulunya ini teman-teman menggunakan bodi Marco Polo HD tahun 2011, dan saat ini dirubah ke Ventura, hanya saja potong depan belakang. Kabin ininya masih mempertahankan yang asli dari Adi Putro lamanya. Tapi overall masih bagus teman-teman untuk dalemannya ini. Saya jujur malah bagus karena ya bentuk-bentuknya masih asli ya dari plafonnya. Lalu untuk bagasinya pun masih bagus, kita lihat lumayan tebal sih, tinggi sorry. Dan sayangnya ini lubang chargernya lumayan terbatas, hanya ada beberapa titik ya. Titik ini, lalu di depan tidak semua tempat ada bagasinya. Bagasi untuk ngecas HP, maaf. Untuk detail-detail lainnya seperti louvre AC menggunakan seri Jetbus 2 yang banyak sekali digunakan, baik untuk seri Adi Putro, karoseri Gunung Mas, bahkan Morodadi pun seperti ini. Jadi sepertinya lampunya pasaran sini dan louvre AC-nya nih. Serta sudah dilengkapi lampu LED untuk malam hari, jadi tidak lagi menggunakan bohlam karena awalnya ini pakai bohlam kok teman-teman lihat. Nah, bagian atas ini masih kelihatan ya bekas lampu bohlam dulunya, sebelum sekarang sudah menjadi LED. Lanjut, untuk kursi menggunakan buatan Aldila yang tipe terbaru, sama seperti Ventura yang lainnya yang saya pernah review. Kurang lebih sama, ada sandaran kaki dan juga ada foot ini ya, legroom ya, leg restnya. Untuk tinggi saya sekitar 167 cm, ini lumayan lega, tidak terlalu sempit tapi tidak begitu luas juga, jadi ya posisinya lumayan standar. Jadi untuk sasis pun lumayan panjang, 1526. Jadi konfigurasi 22 dengan total bangku 32 ini saya rasa cocok pas. Lalu untuk melihat pandangan ke depan, ini saya ambil dari view kursi ketiga seperti ini, pandangan ke depan. Ya karena terhalang topi jadinya kurang enak ya, apalagi posisi topinya ini persis di sejajar dengan mata kita. Jadi pandangan penumpang lumayan terganggu, apalagi kalau banyak stiker-stiker itu biasanya lumayan mengganggu. Untungnya cuma ada satu stiker dan tidak ada stiker band hitam, itu yang plus poinnya sih. Untuk SHX house-nya masih model lama, yang tidak dirubah sepertinya dari Ventura, dari Marco Polo sebelumnya. Ya masih sama sih, hanya saja posisi TV-nya ini baru sepertinya, karena ini dulunya TV-nya itu di depan karena dulu belum bersekat, lalu dipindahkan ke bagian ini yang karena sudah bersekat jadinya lumayan terbatas posisinya dan lumayan mepet dengan pintu sekatnya. Jadi kalau TV-nya dibuka ya, kalau orangnya tingginya lumayan tinggi ya lumayan itu harus ekstra hati-hati, karena kalau enggak ya itu bakal kena TV-nya. Nah untuk detail-detail kecil ini saya lumayan baru sadar, ini hanya saja pada saat rebody sepertinya nggak diperhatiin ya. Nah detail-detail kecil sih ini saya kurang paham, ini mungkin karena sudah tidak diganti, sayang sekali tidak dipermak ulang. Iya, jadinya lumayan kotor terlihat, kelihatan banget ini bekas bodi lamanya. Lalu untuk bagian belakang seperti ini teman-teman, serta bagian toiletnya.
jarak antar kursi pun ini lumayan lega, tidak terlalu sempit untuk badan saya, jadi tidak terlalu mengganggu penumpang yang lewat lah. Hanya saja untuk toiletnya ini sepertinya ini rebody dari Morodadi langsung ya, karena dulu nggak seperti ini. Nah ya, tuh sudah dibuat di Morodadi langsung. Toiletnya seperti ini, lumayan kecil kok menurut saya untuk Morodadi, tapi overall masih bagus, masih lumayan nyaman lah. Tapi ya nggak bakal senyaman toilet tengah, karena kalau toilet tengah itu ya minim guncangan. Untuk detail-detail kecil lainnya seperti selendangnya ini lumayan mengganggu, apalagi kalau teman-teman duduk di hot seat ya, hot seat kursi depan ini pandangannya lumayan mengganggu, karena bagian sininya ketutup, hanya bisa melihat bagian ini serta bagian ini, sisanya bagian ke depan. Itu pun kalau teman-teman susah melihat, harus naik seperti ini ya harus turun seperti ini posisinya nih. Dan ini juga ditutup, adanya sekat. Jadi kalau viewfinder dari sini, kalau kita ngerekam seperti ini teman-teman, ya lumayan mengganggu sih menurut saya. Topinya khas dari karoseri di Indonesia ya, yang sedang tren-trennya penggunaan topi. Jadi ya balik-balik ke selera sih kalau masalah pandangan, baik bertopi maupun tidak. Untuk detail-detail lainnya masih sama seperti buatan Morodadi lainnya, hanya berbeda di bagian lampu plafon dan bentuk ininya saja yang masih bawaan karoseri Adi Putro. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, dan juga di share video-video terbaru dari saya. Kita berjumpa di video selanjutnya.